Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Safitri Purnama Asih, Saya Umeda Zina Muktamada, Saya Ria Agustin Setiasakti akan menampilkan video praktik pembelajaran, yaitu penggunaan salah satu model pembelajaran terpadu, yakni model Weber. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata pelajaran pembelajaran terpadu dosen pengampu Ibu Septi Fitri Meilana. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Hari ini kabar Ibu juga baik seperti kalian. Semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa diberi kesehatan selalu supaya kita bisa terus-terusan bertatap muka seperti ini di pembelajaran berikutnya. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang hari ini mendapatkan giliran untuk memimpin doa? Ya, silakan. Ya teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anjani. Coba anak-anak kalian lihat ke samping kanan kirinya. Apakah ada teman-temannya yang tidak masuk? Tidak ada Bu. Hebat. Oke anak-anak, sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita nyanyi dulu ya. Baik Bu. Udah siap? Udah berdiri semua? Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan maju posisikan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban mulai menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Nah, tadi kan kita sudah bersama-sama menyanyikan lagu Bangun Pemudi-Pemuda. Anak-anak, di dalam lagu Bangun Pemudi-Pemuda itu terdapat pesan bahwa kita sebagai calon penerus bangsa harus senantiasa giat belajar agar cita-cita kita tercapai. Siapa di sini yang ingin jadi orang sukses? Nah, kalau ingin jadi orang sukses, kita semua harus giat belajar supaya cita-cita kita tercapai. Bagus. Nah, sekarang kita baru masuk ke pembelajaran yang baru. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai kegiatan keluarga di rumah. Salah satunya adalah membantu orang tua. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai penghematan energi, yaitu tema 6, energi dan
penghematan energi, yaitu supaya kita bisa secara bijaksana berperilaku untuk menghemat energi dimanapun kita berada. Selain itu, kita juga bisa mengamalkan kewajiban-kewajiban kita sebagai manusia yang bijaksana yang sudah diberikan berbagai macam energi di muka bumi ini. Baik, kita mulai. Nah, di sini kata si Edo, kira-kira apa yang akan terjadi ya kalau seperti ini? Coba kalian amati gambar ini. Kira-kira kalau ini terjadi di rumah kalian, apa yang akan terjadi selanjutnya? Listrik mahal. Betul, mati lampu, boros listrik mahal. Ini kan semuanya nyala nih. TV-nya nyala, kerannya nyala, radionya nyala, lampunya nyala. Tapi dia main game kan, main HP, nggak ditonton tuh semuanya. Nah, benar tadi yang kalian bilang, kalau misalnya ini terjadi, kita namanya memboros listrik. Terus biaya listrik itu mahal. Nah, seperti yang kita ketahui, listrik itu diperolehnya sangat lama karena melalui pengeboran tanah yang sangat dalam, sehingga prosesnya pun untuk dialirkan melalui generator itu cukup panjang, lama. Jadi kalau ini terus-terusan dibiarkan nih, udah ngeruknya lama, terus kita ngabisinnya cepet, berarti kan nantinya langka kan listriknya. Nah, jadi kegiatan Edel ini salah apa benar? Salah. Jangan ditiru ya. Nah, selanjutnya ada teks bacaan. Siapa yang mau membaca? Saya Bu. Ya, silakan. Menghemat penggunaan listrik. Rumah Dayu sangat asri dan bersih. Banyak tanaman di halaman. Setiap sore hari, Dayu dan keluarganya menjaga tanaman. Pagi hari, Dayu dan keluarganya membersihkan rumah. Semua jendela dibuka agar sinar matahari dapat masuk ke dalam. Pepohonan di rumah Dayu sangat subur dan tinggi. Pepohonan membantu lingkungan di sekitar. Pepohonan membuat udara di sekitarnya bersih. Baik, selanjutnya satu lagi. Siapa yang membaca? Ya, boleh. Silakan. Jendela dan lubang udara di rumah Dayu banyak. Jendela dan lubang udara berguna untuk keluar masuknya udara. Selain itu, rumah Dayu menjadi terang pada pagi dan siang hari. Sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah melalui jendela dan lubang udara. Udara di dalam rumah selalu terjaga kebersihannya. Akhirnya lingkungan menjadi sejuk. Udara yang terjaga kebersihannya membuat lingkungan sehat. Rumah Dayu tidak memerlukan pendingin ruangan. Dengan demikian, Dayu dan keluarga ikut menjaga ketersediaan energi. Dayu dan keluarga menghemat penggunaan energi listrik. Selain itu, biaya listrik menjadi murah. Terima kasih Om Ega dan Om Hanifah. Nah, anak-anak, kira-kira yang dilakukan Dayu sama keluarganya ini sudah mencerminkan perilaku hemat energi atau belum? Sudah. Karena membuka jendela pada siang hari. Kenapa dia bisa buka jendela siang hari? Iya, betul. Jadi si Dayu ini sekeluarga kan dia nanam pohon tuh. Nah, pohon itu kan mengeluarkan oksigen. Oksigennya kita hirup. Karena di rumah Dayu ini banyak pohon, jadi udara sekitar rumah Dayu itu terasa sejuk. Akhirnya si Dayu sama keluarganya ini nggak perlu lagi nyalain AC ataupun kipas angin karena dia udah sejuk, banyak pohonnya. Terus mereka juga membuka jendela kalau siang hari supaya sinar mataharinya masuk, jadi nggak perlu nyalain lampu. Nah, makanya betul yang tadi anak-anak sudah bilang, Dayu dan keluarga sudah menerapkan perilaku hemat energi. Karena di sini anggap saja namanya Lilis. Yang Lilis berkata, yang mana ya contoh kegiatan hidup berhemat? Apakah yang dilakukan oleh Budi sudah merupakan contoh dari hidup hemat? Tidak. Kenapa nih Budi tidak mencontohkan hidup hemat? Iya, karena semua alat elektroniknya menyala ya. Coba kalian perhatikan lagi pada gambar yang kedua nih, Bu Ani dan anak-anaknya. Apakah dia sudah mencontohkan hidup hemat? Sudah. Iya, kenapa ya? Karena Bu Naka dan anak-anaknya sedang menanam pohon, sedang melakukan kegiatan di luar
tidak digunakan. Yang kedua, ada menanam pohon, ada bersepeda, dan ada mematikan keran air jika tidak digunakan. Nah, ini ada beberapa contoh gambarnya. Nah, sebagai manusia pastinya kita memiliki hak untuk mempunyai energi. Nah, maka apa yang dilakukan manusia itu? Maka manusia mempunyai suatu kewajiban untuk melakukan hemat energi. Coba deh kalian lihat pada gambar yang pertama. Apakah si Adi ini sudah melakukan kewajibannya sebagai manusia untuk menghemat energi? Belum. Kenapa alasannya kalau si Adi ini belum melakukan kewajiban menghemat energi? Listriknya menyala. Coba kalau sepasang suami istri ini, apakah dia sudah melakukan kewajibannya? Sudah. Kenapa dia sudah melakukan kewajibannya? Buang sampah pada tempatnya. Coba kalian lihat lagi pada gambar yang ketiga. Apakah keluarga ini sudah melakukan kewajibannya? Sudah. Apa? Kenapa dia sudah melakukan kewajibannya? Coba lihat pada gambar yang keempat. Bumi ini sudah melakukan kewajibannya atau belum? Sudah. Kenapa bumi ini sudah melakukannya? Mematikan lampu. Coba kalian lihat si Adi dan si Budi. Apakah dia sudah melakukan kewajibannya? Belum. Kenapa dia belum? Karena dia membuang air. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, sebelum kita melakukan diskusi, Ibu ada sebuah video. Tolong nanti kalian amati ya videonya. Baik, Bu. Oke, kalau disimak ya. Akhirnya bisa pulang ke rumah juga. SPH hari ini lama banget. Mama dan papa lagi ada urusan keluar kota. Berarti malam ini berdua lagi sama Reno. Reno? Reno? Dek, kamu di mana? Loh, adik kemana sih? Kok TV-nya nggak dimatiin? AC juga masih nyala, padahal gak ada orang. Apa Reno masih di kamar mandi ya? Reno? Ya ampun Reno. Loh kak, udah pulang? Hah? Loh kak, kenapa dimatiin? Tadi kamu nonton TV sambil nyalain AC ya? Oh iya kak, kenapa? Dimatiin dong TV sama AC-nya kalau udah nggak dipakai. Iya kak, lupa. Hah? Astaga, apa lagi sih kak? Kamu nyalain apa aja sih? Itu komputer, 3DS, speaker, cas HP, cas lampu emergency. Mending kamu tidur deh, udah jam segini juga. Listrik rumah boros banget kalau kamu seperti ini. Jangan kak, aku lagi dengerin musik. Kalau mau dengerin musik ya dengerin aja. Tapi nggak perlu nyalain semua peralatan elektronik di rumah, Reno. Kok nggak bawel banget ih? Gimana gak bawel kalau kamu kecil-kecil udah boros kayak gini? Alah, gitu kan yang penting udah bahaya kak. Mikirnya jangan gitu, kalau dibiarin bisa-bisa. Hah? Tuh kan, mati lampu. Kok aku yang disalahin? Hah? Lagi pemadaman listrik kan? Sabar ya, sambil nunggu. Tahu gak alasannya kenapa ada pemadaman listrik? Memang kenapa? Listrik yang kita gunakan
setiap hari itu berasal dari sumber daya alam yang terbatas dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendapatkannya secara alami. Penggunaan yang berlebihan akan membuat persediaan sumber daya alam cepat habis. Coba bayangkan, seandainya semua orang di bumi setiap hari menggunakan listrik secara berlebihan seperti Reno tadi. Sumber daya alam yang menjadi bahan terciptanya listrik menjadi habis. Reno jadi tidak bisa bermain game, tidak bisa menonton TV, tidak bisa menyalakan AC di saat panas, tidak bisa makan es krim karena kulkas tidak dialiri listrik. Saat malam juga tidak akan ada lampu untuk menerangi rumah Reno. Hayo, serem kan? Oh, jadi begitu. Makanya Reno, lain kali yang nggak perlu dimatiin aja. Iya kak, maaf, karena tidak tahu. Makanya, kalian juga harus menghemat energi ya, supaya sumber daya alam tidak cepat habis. Gimana caranya Egi? Ajarin dong. Iya nih Egi, Reno butuh nih yang kayak gini. Bleh. Hah? Ih, kakak. Sudah. Caranya menghemat energi mudah kok. Kalian bisa mulai dari yang paling kecil. Pertama, mematikan peralatan elektronik yang tidak dipakai. Kedua, mencabut stop kontak. Selain menghemat energi, dengan mencabut stop kontak yang berlebihan dapat mengurangi potensi kebakaran. Oh, itu kakak tuh habis pakai dryer, saya biarin gitu aja. Hahaha. Kamu tuh. Lalu apa lagi Egi? Ketiga, mengatur pemakaian peralatan elektronik. Keempat, mengganti peralatan elektronik dengan yang ramah lingkungan. Nah, yang ini nanti sampaikan ke papa mama ya. Siap, Bu Egi. Semakin banyak yang menghemat energi, maka bumi juga akan semakin terjaga karena sumber daya alamnya tidak cepat habis. Oleh karena itu, Reno dan Lala juga harus bisa membagikan informasi mengenai pentingnya menghemat energi ke teman-teman yang lain. Nah, anak-anak, mari jaga bumi kita mulai dari diri kita sendiri dan mulai dari sekarang dengan menghemat energi yang kita gunakan sehari-hari. Wah, berarti kita bisa dibilang superhero dong, ya kan? Superhero penjaga bumi. Wah, bener kak. Tuh, udah nyala. Hah? Yeay! Oke, dari video tadi, apakah sikap Reno itu sudah termasuk sikap untuk menghemat energi? Belum. Kenapa ya Reno belum melakukan hemat energi? Listriknya masih nyala ya, listriknya masih TV dan semuanya nyala. Nah, dampaknya apa tuh dari keborosannya Reno? Mati lampu. Ada lagi? Nah, solusi yang harus kita lakukan untuk menghindari sikap dari Reno itu gimana? Oke, di sini ada tugas kelompok buat kalian semua. Ibu bagi dua kelompok, yang depan dengan yang belakang. Ibu bagi dulu ya. Nanti dari hasil diskusi kalian, salah satu anggota kelompok kalian akan mempresentasikan ke depan. Ibu kasih waktu 15 menit, apakah cukup? Cukup. Oke, silakan kerjakan.
sudah selesai dari kelompok 1 atau kelompok 2? Baik, untuk kelompok siapa yang mau maju terlebih dahulu? Ya, untuk soal yang pertama itu, gambar manakah yang merupakan perilaku boros energi dan mengapa demikian? Jawabannya itu ada pada gambar B, karena di gambar B itu anak tersebut bermain keran dan menyemprotkan air ke jalan yang akan membuat persediaan air akan menipis dan tidak digunakan dengan baik dan bijaksana juga. Oke, apakah jawaban dari kelompok 1 sudah benar? Benar. Oke, benar. Selanjutnya kelompok 2. Yang kedua itu tuliskan perilaku hemat energi di rumah. Yang pertama mematikan TV sebelum berpergian. Yang kedua itu tidak menyalakan AC secara terus-menerus. Yang ketiga itu mematikan lampu di siang hari. Yang keempat menggunakan air secukupnya. Dan yang kelima itu menanam pohon bersama anggota keluarga di halaman rumah. Oke, apakah kelompok 2 sudah benar jawabannya? Nah, kelihatannya kalian masih belum semangat nih. Nah, untuk meningkatkan semangat kalian, Ibu ingin kita main 369 tepuk tangan. Jika ada angka 3, 6, dan 9, kalian harus tepuk tangan. Oke? Nah, tapi Ibu akan acak orangnya. Jadi Ibu tunjuk satu-satu. Oke? Iya, betul satu-satu. Jadi kalian Sampai 9 aja ya Bu, jangan lebih. Yang ada angkanya. Nah, nanti kalau yang salah maju ke depan. Ada menghibur temannya. Oke? Jadi kalian harus konsentrasi ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ulang ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 3, 6, 9 tepuk tangan. 1, 2. Oke, ini masih percobaan. Konsentrasi ya, konsentrasi. Yang kedua ini harus konsentrasi nih. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 3, 6, 9 tepuk tangan. 1, 2, 3. Menyanyi tentang menghemat listrik, yaitu menggunakan nada anak gembala. Bisa? Iya, bareng-bareng. Ayo teman-teman kita menyanyikan lagu ini apa judulnya namanya? Menghemat energi. 1, 2, 3. Matikan listrik, matikan lampu, matikan kipas sama telur. Itulah cara menghemat energi setiap hari. La 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 la. Terima kasih. Oke, kalian semua sudah membawa handphone yang sudah Ibu umumkan di grup? Bawa. Oke, selanjutnya kalian buka pamutnya ya. Udah Bu. Belum.
Sudah? Sudah. Kita mulai. Konsentrasi ya. Konsentrasi. Dimulai. Double point. Jadi cepet-cepetan. Salah. Soal keempat. Iya. Soal terakhir. Double point lagi. Oke, keren. Siapa yang di urutan ketiga? Yang urutan kedua. Yang urutan pertama adalah Nah, kelihatannya kalian masih belum semangat nih. Nah, untuk meningkatkan semangat kalian, Ibu ingin kita main 3, 6, 9 tepuk tangan. Jika ada angka 3, 6, dan 9, kalian harus tepuk tangan. Oke? Nah, tapi Ibu akan acak orangnya. Jadi Ibu tunjuk satu-satu. Oke? Iya, betul satu-satu. Jadi kalian sampai 9 aja ya Bu, jangan lebih. yang ada angkanya. Nah, nanti kalau yang salah maju ke depan. Ada berarti menghibur temannya. Oke? Jadi kalian harus konsentrasi ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ulang ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 3, 6, 9 tepuk tangan. 1, 2. Oke, ini masih percobaan. Konsentrasi ya, konsentrasi. Yang kedua ini harus konsentrasi nih. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 3, 6, 9 tepuk tangan. 1, 2, 3. Menyanyi tentang penghematan listrik, yaitu menggunakan nada anak gembala. Bisa? Iya, bareng-bareng. Ayo teman-teman, kita menyanyikan lagu yang judulnya menghemat energi. 1, 2, 3. Matikan listrik, matikan lampu, matikan kipas sama telur. Itulah cara-cara menghemat energi setiap hari. La 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 la. Terima kasih.
Apa itu rida baik? Sudah? Sudah. Kita mulai. Konsentrasi ya. Konsentrasi. Dimulai. Double point. Jadi cepet-cepetan. Soal keempat. Iya. Soal terakhir. Double point lagi. Siapa yang di urutan ketiga? Yang urutan kedua. Yang urutan pertama adalah Oke, terima kasih kepada anak-anak yang sudah melakukan evaluasi untuk pembelajaran hari ini. Semoga kedepannya kita akan melakukan evaluasi terus-menerus dan anak-anak selalu rajin belajar serta sehat selalu untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Amin. Siapa yang bisa menyimpulkan tadi kita belajar apa ya? Yang pertama, materi. Oke. Nah, pembelajaran hari ini selesai. Ibu mau ada yang memimpin doa, yaitu tadi yang podium pertama, yaitu Linda. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.